Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT TV rahimakumullah, senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali tolabul ilmi kita, yakni di acara kajian sore Dais di edisi Jumat 2 April 2021. Hari ini setiap Kamis kita adalah membedah kitab Mukhtarul Ahadits, dan pada kali ini kita akan berbicara tentang larangan membuka aib pasangan suami istri. Wah, ini sangat luar biasa ini. Berarti semua yang sudah punya pasangan harus tune di 107,9 maupun Facebook di Dais MAJT TV dan juga channel YouTube-nya MAJT TV. Alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar dan pemirsa, yakni Kiai Khairil Amin Sarjana Agama Al-Hafiz. Kita sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat dan semangat Pak. Wah, iya. Apalagi sebentar lagi mau puasa nih. Iya, harus lebih semangat lagi. Ya, saat ini kita akan berbicara tentang larangan membuka aib pasangan suami istri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril mukhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para pecinta Radio Dais dan MAJT TV, jamaah Facebookiyah, YouTubeiyah, dan medsos yang lain yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah sore hari ini Allah temukan kita di majelis yang penuh barokah ini di Radio Dais dan MAJT TV. Tentunya harapan kita semoga ilmu kita nanti bermanfaat untuk kita, keluarga dan saudara kita, dan juga untuk masyarakat sekitar insyaallah. Kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits tentang larangan menyebarkan atau mengumbar aib ya suami istri. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu Allah memuliakan sekali antara suami dan istri, sangat memuliakan. Sampai Allah itu dengan bahasa yang sangat santun itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi perempuan itu adalah pakaiannya laki-laki ya, atau istri itu adalah pakaiannya laki-laki atau suami, dan suami itu adalah pakaiannya daripada istri. Nah ini kan merupakan bahasa yang sangat tinggi ya. Jadi pakaian itu tujuannya itu apa, fungsinya itu apa? Fungsinya salah satunya adalah yang pertama untuk keindahan dulu ya. Keindahan ini orang Jawa itu mengatakan ajining rogo saka busana. Nah gitu ya. Ini bahasa yang sangat luar biasa. Jadi orang itu bisa terlihat indah, sing cowok yo ganteng, sing wedok yo ayu, itu karena juga salah satunya itu ditunjang dengan pakaian gitu. Pak Karno pakai jas ya, makin gagah misalnya seperti itu ya. Kemudian mungkin ada juga misalnya waktu kita temanten anyar itu ya, itu kan pakai pakaian yang gonta-ganti ya, itu seperti menandakan kalau pakaian ini itu adalah simbol bahwa kamu harus seperti ini, pakaian seperti ini kamu harus seperti ini. Itu adat-adat yang ada di tanah Jawa pun ngantek balang-balangan itu ya, suruh. Ya. Itu balang bojone keliru maratuwane. Itu semua ada maknanya. Janur, semuanya ada maknanya. Sehingga orang kuno itu, orang Jawa kuno itu walaupun tidak hafal Al-Qur'annya, hadisnya, tapi itu paham maknanya. Nah, ini hebatnya orang kuno itu seperti itu. Nah, seperti apem itu kan ini ruah ya. Sakban itu banyak orang itu yang membikin apem.
Tadi saya juga siang itu dikirimi tetangga Pak Karno. Itu ada apem tengahnya gedang gitu ya. Itu apem itu dari bahasa Arab kan, ain fa wawu, bacanya afun, artinya pangapuro. Lah orang Jawa mau bilang afun itu kangelan, akhirnya apem seperti itu. Nah itu orang Jawa itu otak-atik gathuk. Nah termasuk aji ning raga saka busana itu menunjukkan bahwa orang itu suruh berpakaian supaya berwibawa. Nah di dalam Al-Quran Allah itu menggambarkan suami istri itu adalah seperti pakaian. Fungsi pakaian itu yang pertama adalah untuk keindahan, yang kedua yang paling utama itu adalah menutup aurat, ya, menutup aurat lahir dan batin, ya. Menutup aurat yang lahir itu ya memang bagian-bagian fisik tubuh kita yang perlu ditutup, yang wajib ditutup. Ya, auratnya seorang laki-laki itu kan dari paha ke atas sampai pusar. Itu. Jadi kalau mau pakai celana yang agak pendek ya harusnya 3/4. Kalau di atas lutut itu sebetulnya haram juga bagi laki-laki. Jadi kalau mau pakai yang 3/4 itu masih boleh, karena 3/4 kan berarti di bawah lutut, seperti itu. Nah, andai kata misalnya dia sholat asal ketutup pusar sama lututnya, itu sebetulnya masih sah gitu ya. Ya cuman kurang ajar ngeligo sholat pakai celana 3/4 tok gitu kan, yo itu nggak sopan sama sekali. Wong iya wong sowan sama Pak RT aja pakai baju yang bagus ya, Pak Lurah pakai baju yang pantas gitu ya, masa sowan sama Allah kok pakai pakaian kedak ugleng seperti itu. Nah kemudian ada aurat itu tidak hanya aurat secara lahiriah ya, aurat itu batiniah, itu artinya rahasia-rahasia keluarga Pak Karno. Jadi suami istri itu masing-masing pasti punya rahasia yang tidak pantas dibicarakan di luar, yang tidak pantas didengar orang lain, yang tidak pantas diceritakan kepada orang lain. Ya, misalnya ini Inun Sewu, ibu-ibu itu kalau pas nganter anaknya TK itu di sekolahan biasanya kan ngerumpi. Inun Sewu ini hanya sebuah contoh saja ya. Kowe di jatah bojomu piro Yusdino? 20.000. Wah mending aku mung 10.000 gitu ya. 10.000 kadang perai kadang nah gitu ya. Nah itu terus akhirnya tambah panjang. Nah akhirnya itu orang itu nanti yang diceritain akan cerita kepada orang lagi, itu akan terus bersambung ya, gerbongnya itu makin panjang gitu ya, sampai kemana-mana. Bahkan apalagi ini adalah zaman medsos, itu bisa kemana-mana lebih lebar lagi gitu ya. Itu baru urusan yang kira-kira hanya sederhana, belum lagi nanti urusan-urusan yang memang itu sebetulnya tidak pantas sama sekali ketika diceritakan oleh orang lain. Sampai mati pun Pak Karno itu tidak boleh menceritakan aib pasangannya itu kepada orang lain ya. Kecuali kalau memang terpaksa harus diceritakan karena hal-hal yang sensitif atau memang kewajiban ya, misalnya di pengadilan yang memang harus disampaikan, itu berbeda, itu karena dia menjadi saksi. Tapi kalau kemudian menceritakan aib suami atau istrinya kepada halayak rame, kepada orang lain, kemudian itu akan menjadikan fitnah atau keburukan pada yang diceritakan, maka ini akan juga menjadi namimah. Namimah itu ya adu domba, juga menimbulkan fitnah ya. Jadi orang itu kalau ngomong itu biasanya bisa bertambah, ya, seringnya bertambah gitu ya. Tapi kalau titip duit biasanya bisa kurang gitu. Nah ini saya ke titip duit 300 ya gitu ya. Lah opah kundi gitu ya. Tak cukup kene ya. Berarti 275 ya engko ya gitu. Tapi kalau titip omongan itu biasanya bisa ditambah. Tapi kalau titip duit bisa kurang. Nah inilah yang menjadikan kemudian dilarang di dalam agama untuk menceritakan rahasia-rahasia suami istri kepada orang lain. Nah kecuali, ini ada kecualinya, ketika ada persoalan yang sangat besar yang kemudian sampai ke pengadilan atau kepada seorang penengah ya, di antara keduanya, suami istri punya hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Jadi ada hakim dari suami dan ada hakim dari istri untuk mendamaikan. Lah itu boleh diceritakan. Oh dia seperti ini dengan saya ya.
Kemudian yang satu juga ngomong, dia seperti ini dengan saya. Itu boleh diceritakan hanya sebatas untuk mendamaikan, ya, untuk karena mencari kebenaran. Tapi kalau hanya untuk ngobrol-ngobrol ngumbar aib, ini sama sekali dilarang, ya. Orang lain saja dilarang, ya, kepada dari orang lain saja dilarang, apalagi dari istrinya sendiri. Rahasia-rahasia istri, rahasia suami itu sangat-sangat dilarang untuk diceritakan. Nah, ini ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min syarrin nasi indallahi mangzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilam ro'atihi wa tuqdi ilaihi thumma yangsuru sirroha. Rawahu Muslim. Sungguh termasuk orang yang paling buruk kedudukannya. Inna min syarrin nasi indallahi mangzilatan. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya kelak di yaumul qiyamah itu menurut pandangan Allah adalah seorang yang mencampuri istrinya, dan begitu pula istrinya kemudian ia menyiarkan rahasia istrinya. Ilam ra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yangsuru sirroha. Ini artinya ketika dia itu mencampuri urusan, kemudian dia tahu urusan istrinya, kemudian istrinya diceritakan kepada orang lain rahasia-rahasianya, ya. Ini merugikan kan? Karena apa? Karena merugikan. Tidak bolehnya karena merugikan, ya. Merugikan kan, kemudian ini bisa menjadi presiden buruk bagi satu keluarga, karena suatu saat boleh jadi orang yang kita ceritain itu ketika tidak senang dengan kita nanti juga akan kena diceritakan juga kejelekan kita kepada orang lain. Loh, aku krungu dhewe yo, loh dia ngomong sendiri bahwa istrinya itu seperti ini seperti ini. Nah, itu banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Orang itu gegeran, ributan, ya, ribut-ribut, ya, karena gara-gara masalah keluarga yang kemudian dibeberkan rahasia-rahasianya kepada orang lain. Nah, lebih buruk lagi ketika berantem di depan orang banyak. Nah, ini suami istri ada itu yang sampai gegeran itu di luar pagar, ya, sampai orang kampung itu melihat gitu, ya, melototnya, gegeme, jotose, ngonek-ngonek kene itu. Nah, ini orang yang seperti ini kan sudah tidak punya malu sama sekali. Istilahnya itu menelanjangi pasangannya sendiri di hadapan orang lain, Pak Kano. Maka sebetulnya kalau kita itu menjadi orang yang mulia, itu harusnya dia itu menjaga, ya. Kan ada itu di surah Al-Mu'minun, ya, mulai dari ayat 1 ada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum li furujihim hafidun. Jadi farji di sini tidak hanya farji kemaluan, tapi hafidun li furujihim, ya, itu adalah aib-aibnya. Hafidun, mereka sama-sama menjaga. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada permasalahan, kalau bisa dirahasiakan, jangan sampai orang lain itu tahu. Apalagi kalau berantem di hadapan anak, itu juga kadang-kadang itu wis ben krungu sisan lah. Pak ojo banter-banter tanggane krungu, ben aku tak sengaja ben krungu sisan, ben ngerti kelakuanmu lah. Ini banyak sekali, ya. Tapi mudah-mudahan tetangga kita tidak ada yang seperti itu. Ini hanya sebuah contoh, tapi ada gitu, ya. Ada yang seperti itu, sehingga ini menjadi apa ya, cerita kisah di luar sana bahwa kampung kita ini tidak sehat, kampung kita tidak baik. Maka ada jalan itu sampai ditulisi Gang Macan itu, ya, karena isine wong rewel ribut wae gitu, ya. Ditulisi Jalan Macan. Isine wong do geger rame golek menangi dhewe dan sebagainya. Nah, ini pembelajaran untuk kita bagi para pendengar dan pemirsa Radio Dais dan MAJT TV itu yang barangkali kemarin-kemarin masih seperti itu. Ini mumpung mau Ramadan, mari kita saling memaafkan, ya, antara yang satu dengan yang lain, termasuk istri dengan suami, suami dengan istrinya, antar keluarga, supaya nanti puasa kita, hati kita menjadi bersih, suci, dan ketika kita berpuasa nanti mempunyai hati itu yang legowo, seneng atine karena sudah bersih, tidak punya hati yang kotor, seperti itu. Iya.
Jadi yang pertama, Nggih. bahwa orang yang paling buruk dudukannya di yaumul akhir adalah orang yang mencampuri urusan suami istri. Kalau kita membicarakan itu kenyataan, gimana? Iya. Artinya nyata memang yo elek gitu. Gimana hukumnya itu? Iya. Jadi itu ada juga orang itu yang berlindung di balik kalimat yang memang itu sebetulnya fakta ya. Iya, iya. Jadi orang itu sering mengatakan begini, ini orang ngerasani loh ya, tapi fakta Iya, gitu ya. Justru yang namanya ngerasani itu karena fakta. Kalau ndak fakta berarti kan fitnah. Fitnah, Ya ya. gitu. Jadi banyak orang yang berlindung di kalimat fakta itu tadi gitu ya. Seakan-akan itu kalau fakta diceritakan itu boleh seakan-akan. Padahal justru yang dilarang itu malah itu. Walaupun fakta, walaupun kejadian betul tapi tidak boleh diceritakan karena ini kamu melanggar ya hak orang lain. Kamu menceritakan keburukan orang lain. Itu kan berarti seperti kamu itu memakan daging sendiri. Kan seperti itu kan. Al muslimu akhul muslim ya. Orang muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. Jadi kalau sebetulnya kalau kita itu sakit, itu orang lain juga yang sesama muslim ikut sakit. Ya, misalnya ini ada pengeboman ya, kemudian dia menyatakan bahwa dia itu adalah seorang muslim, dia adalah jihadis ya, orang-orang yang jihad, orang-orang berjalan di jalan Allah, kemudian akan disambut bidadari 72 bidadari. Label Islam itu sering digunakan untuk menteror, untuk radikalisme. Itu dari dulu jual agama itu ya seperti ini ya, ada yang seperti itu. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita berlindung di balik kalimat-kalimat kebenaran tapi untuk urusan-urusan kepentingan pribadi gitu ya. Termasuk itu tadi kijane nek rak kowe rak tak ceritani. Atau ini fakta ya, bukan ngerasani. Justru yang ngerasani itu adalah yang fakta. Kalau enggak fakta, hoax itu namanya fitnah seperti itu. Ya. Artinya berarti harusnya manusia itu keluarga lah. Itu harusnya menceritakan aib suami, itu berarti sama saja menceritakan aibnya sendiri harusnya ya. Betul, karena itu adalah pakaian dia. Iya. Dan libasulakum ba'angkum libasulahunna. Jadi kalau kita menceritakan keburukan pasangan kita itu artinya kita menelanjangi diri kita sendiri di hadapan orang lain seperti itu. Kalau ada enggak batasan-batasan bisa menceritakan kebaikan orang lain? Bisa enggak kalau kebaikan? Ya, kalau kebaikan sih memang malah wa amma bi nikmati rabbika fahadis kan begitu ya. Jadi adapun nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah. Lah nikmat dari Tuhanmu itu kan bisa dari kita, saudara kita, keluarga kita. Itu kalau memang baik ya kita ceritakan. Ya, tapi jangan juga ketika kita bercerita itu ternyata ada modus, misalnya gini kan, banyak orang itu yang ketemu dengan temannya dia kayaknya bertanya Pak Kano, anakmu saiki wis umur piro, terus sekolah ning di ranking pora. Nah, ketika dia tanya ranking apa ndak, itu dia ternyata mau menceritakan anaknya sendiri. Anakku di SMA ini wah ranking gitu ya. Terus juara dan sebagainya. Tapi modusnya dia bertanya, tapi sebetulnya dia ingin menceritakan anaknya. Nah, kalau itu bukan menceritakan bukan menceritakan bukan menceritakan nikmat dari Allah, tapi aslinya memang mau pamer seperti itu, riya, mau sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar dan sebagainya. Maka kadang-kadang non sewu kita itu sering minta doa, tapi sebetulnya tujuannya itu adalah pamer. Mohon doanya ya untuk ini itu harus dijaga betul itu kalimat itu. Mohon doanya itu kalau memang kemudian urusannya itu bisa terjaga betul hati kita, minta doa betul gitu ya. Itu mungkin bisa jadi dia itu minta doa dan didoakan. Tapi kalau dia itu sepertinya minta doanya ya saya dapat rezeki, saya mau beli mobil dan sebagainya, mudah dia lancarkan. Misalnya mau beli rumah ini mudah-mudahan pembelinya tapi sebetulnya hatinya itu dia mau pamer gitu, aku arep tuku omah gitu. Itu ada lah. Maka kalau mau minta doa itu harus ditoto betul hatinya bahwa dia benar-benar mau minta doa, bukan mau pamer tapi berlindung di balik dari doa itu tadi, seperti itu kan. Iya. Ini para pendengar berikut ya. Baik. Ya, pendengar biasa kita ada jeda sejenak, jangan lupa nanti sesi kedua kita buka line telepon ke 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini.
Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid termegah dan teristimewa yang bergaya arsitektur perpaduan Jawa, Timur Tengah, dan Yunani. Berdiri kokoh di tanah seluas 10 hektar, masjid kebanggaan masyarakat Jawa Tengah ini menjelma menjadi pusat peradaban Islam modern yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita beri 107,9 MHz dan juga MAJT-TV. Dan juga bagi pendengar yang di luar kota, kalau mau menggunakan Dais langsung aja, yakni download di Dais Play. Insya Allah di mana saja berada nanti akan bisa mengikuti acara kami. Sekarang waktunya, monggo pendengar pemirsa yang mau phone live, kita beri kesempatan dulu 674 6352. Ya, jadi yang phone live dulu monggo kita beri kesempatan 674 6352. Ya, kalau belum ada kita baca WA yang sudah masuk sambil menunggu saudara kita yang phone live dari Kumaidi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah semua nafsu itu jelek? Mutmainah. Bagaimana memposisikan nafsu selalu baik? Karena untuk mengimbangi ini baik dan jelek kadang-kadang yang tidak mudah. Iya, jadi kalau di awal juz 13 itu kan ada ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengarahkan kepada kejahatan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, yang dirahmati oleh Allah ini adalah nafsul mutmainnah. Nah, ketika nafsu mutmainnah ini bisa mengalahkan nafsu
lawama, hayawania, setonia, itu maka ini juara ya. Mengalahkannya dengan apa? Dengan iman dan takwa kita. Jadi kita harus sadar dulu bahwa kita itu sedang bertarung ya. Bertarung kita itu dengan nafsu dan juga dengan setan. Setan itu kan drivernya nafsu ya. Setan itu sebagai driver. Kan kendaraannya itu ya nafsu itu tadi. Maka kita harus melawan, dan itu dua-duanya ada di tubuh kita. Nah, itu berhadapan-hadapan dengan iman dan takwa kita. Jadi setan nafsu itu berhadapan-hadapan dengan keimanan kita. Kalau iman kita kuat, pas lagi baik-baiknya, bagus-bagusnya ya, lagi naik-naiknya seperti saat Ramadan, itu biasanya nafsu sama setan itu bisa terkalahkan ya. Itu pun juga kadang-kadang masih menang itu nafsunya itu ya. Banyak sekali kan orang itu di bulan Ramadan masih melakukan maksiat ya, karena dia itu kalah ya, berhadapan dengan setan dan nafsu itu masih kalah dia. Keimanannya sangat-sangat ngedrop sekali. Keimanan seseorang kan yazidu wa yang kusu, kadang naik kadang turun. Nah, kalau pas naik ya wah itu bisa ngalah ke malaikat sekalipun ya. Jadi di atas malaikat keimanan seseorang itu, seperti nabi dan rasul kan levelnya masih di atas malaikat. Jadi kalau pas lagi turun, wah ngedrop, wah itu mungkin Imrone sing menang. Lah itu tadi namanya setan dan nafsu itu driver dan kendaraannya. Itu maka dia harus sadar betul bahwa setiap hari 24 jam itu dia itu berjibaku berhadapan-hadapan dengan musuh yang disebut dengan setan dan nafsu itu. Harus sadar dulu. Ya, artinya bisa selaras kalau kita berusaha untuk menyerah. Betul. Ya, monggo 6746352 kita beri kesempatan yang pun live. Ya. Kita baca lagi dari Bu Umi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa betul kalau kita sebelum puasa memang diwajibkan untuk saling maafkan? Padahal tradisi kita setelah puasa. Iya. Tradisi kita itu juga dua-duanya loh sebetulnya ya. Yang pertama tadi saya sampaikan ada makanan khas apem itu ya. Apem itu tadi itu dari ain fa wawu afun ya, artinya pangapura. Kemudian ada juga roti ganjelril gitu ya. Itu kalau H-1 Pak Wali biasanya bagi-bagi di Masjid Kauman itu. Kauman Juar itu biasanya kan warak ngendok gitu ya. Itu terus nabuh beduk. Pak Wali pakai pakaian adat ya seperti itu, kemudian beliau bagi-bagi roti ganjelril. Nah itu ada filosofinya, ada maknanya, roti ganjelril, sing ganjel-ganjel relakan. Oh gitu, ganjelril itu sing ganjel-ganjel relakan. Nah itu justru malah di tanah Jawa ini malah sebelum Lebaran, sebelum puasa itu malah memang diminta untuk saling maaf-memaafkan. Nah kalau di tingkat nasional memang ya itu habis Lebaran, tapi malah tradisi kita malah bagus loh ya, sebelum puasa saja udah saling maaf-memaafkan, nggak usah ngeteni bodo yo nek menangi bodo. Kemarin ada yang dadak nunggu bodo malah pas poso malah mati, malah ono sing bodo deng mati. Akhirnya tetangganya bilang mati kok ora pengerten, wayah melancong malah mati. Seperti itu. Memang kedua-duanya harus dilakukan ya. Iya, sebelum Ramadan dan setelah kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Heru Semarang. Enggak Pak Heru. Silaturahim karena sambil belajar agama. Di antaranya ini banyak orang nyadran yang saya ketahui nyadran itu nyondro maring pangeran, intinya berdoa begitu. Dan apakah benar ini para arwah, bulan arwah ini dikhususkan untuk arwah, apakah benar arwah-arwah ini minta kiriman kepada keluarganya? Katanya arwah-arwah ini menangis gitu karena dia kan mau mendapat remisi pembebasan dari siksaan kubur. Apakah benar menangis itu? Apa ada dalilnya gitu? Yang kedua tadi Yai menyampaikan tentang nafsul mutmainah. Ya yang saya tanyakan, apa pengertian nafsu mutmainah atau asbabun nuzulnya dari kalimat ya ayat Tuhan nafsul mutmainah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi jannati. Banyak orang mengartikan bahwa nafsu mutmainnah itu mati sakjroning urip sakjroning pati, itu artinya di dalam sholat. Nah ini pengertiannya bagaimana, kemudian ada yang mengartikan asbabul nuzulnya itu adalah asbabul nuzulnya ayat untuk ketika orang mendekati mati gitu, itu himbauan katanya begitulah. Ini penafsirannya bagaimana, yang benar bagaimana apakah nafsu mutmainnah bisa diartikan untuk orang mati, apakah bisa yang masih hidup gitu. Nah yang terakhir tadi Yai mengatur bahwa hari raya Idul Fitri maaf-maafan. Padahal yang saya lihat, yang saya ketahui, bahkan juga saya pernah mendengarkan doa sanah tentang halal bihalal, Yai di Gisendrono saya juga pernah salaman, pernah bertemu. Nah itu hanya salaman saja, apakah bisa memaafkan seluruh dosa-dosa, padahal tidak disebutkan kesalahan ini, itu, dan ABC sampai Y enggak dijelaskan, hanya salaman saja. Apakah bisa tuntas dosanya? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, nyadran nyondro maring Pangeran. Ya apa benar? Kita kiriman keluarga. Iya, jadi kalau di riwayat-riwayat di hadis itu memang ada ya. Jadi kalau sebelum Ramadan itu kan kita itu kalau tradisi Jawa itu biasanya kita kan nyadran, ada lagi yang mengatakan apa ya, punggahan ya. Punggahan itu munggah gitu ya, munggah ke donga gitu. Kalau nyadran tadi apa, nyondro marang pangeran itu bagus sekali. Itu orang Jawa itu otak-atik gathuk itu. Nyondro marang pangeran itu artinya memenjarakan diri kepada pangeran, artinya berserah diri. Jadi tahu ketawaduan dia kepada Gusti Allah. Nah, mengenai orang yang sudah meninggal dunia itu ketika Ramadan ini ada dua versi ya. Dua versi. Versi yang pertama ya tetap tidak ada bedanya antara Ramadan dan di luar Ramadan. Tetap kalau memang yang seperti Fir'aun itu ya tetap dihajar terus ya, seperti orang-orang yang maksiat tetap durhaka. Tapi ada versi yang kedua itu yang mengatakan diliburkan karena Ramadan ya. Wallahu alam padha urung matine gitu ya. Tapi yang jelas yang paling bisa kita ikuti itu adalah bahwa orang yang meninggal dunia yang masih mempunyai dosa itu mereka kalgorik ya, seperti orang yang kerem. Yang dibutuhkan apa? Doa dari anak cucunya. Maka sering saya sampaikan, arep poso mbuh ora usah ono poso setiap hari, setiap kita misalnya setiap Jumat atau setiap apa ada kesempatan kita ziarah saja ke orang tua kita. Kemudian anak-anak kita dikenalkan, nangki mbahmu ki mbah kakung ki mbah putri. Mbahmu ki berarti kan bapakne bapak. Lah kowe anake bapak berarti kowe putune mbahe. Lah mbahmu ki saiki wis dipathok, berarti kowe putune pathok. Misalnya seperti itu. Diajak ke makam, dijak guyon, di sana dijak berdoa ya, terus dihibur. Wis pokoknya dikenalke sama mbahnya, karena ada putu itu yang enggak kenal sama mbahe, itu banyak sekali. Seperti itu ya. Jadi masalah hadis ini perlu kita kaji kembali, kaji ulang. Memang itu ada dua versi ya. Ada yang mengatakan tetap tidak ada perbedaan antara Ramadan dengan yang tidak Ramadan. Ada juga yang berpendapat kemuliaan Ramadan bisa meliburkan daripada siksa alam kubur. Itu namanya juga pendapat ya. Bisa dua. Kemudian yang kedua, ya ayatan nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi asbabun nuzulnya ini kan pamannya Nabi Sayyidina Hamzah itu ya. Sayyidina Hamzah ini kan mati dalam keadaan di tangan seorang yang bernama Wahsy. Wahsy ini adalah budak dari Hindun. Hindun itu suaminya itu dibunuh, tapi dikabarkan bahwa yang membunuh itu Sayyidina Hamzah. Sehingga Hindun sebagai istrinya itu dendamnya sama Sayyidina Hamzah.
Padahal ketika mati itu sahabat-sahabat itu bertanya, apa ya yang membunuh itu adalah Sidina Hamzah? Ketok sing mateni aku kok gitu ya. Bahkan sahabat-sahabat itu, "Hei, aku ketok yo melu mateni." Karena kan di medan perang kan nggak tahu gitu ya. Tapi sudah tersiar kabar bahwa yang membunuh suaminya Hindun ini adalah Sayyidina Hamzah, sehingga Hindun itu dendam sekali dengan Sayyidina Hamzah, sampai kemudian Wahsy sebagai budaknya itu diminta untuk membunuh. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah dan kamu bisa ngodal ngadul jantungnya bawa ke sini tak makan gitu ya, nanti kamu akan saya merdekakan. Wahsy ini sebelumnya nggak ada masalah sama Sayyidina Hamzah, karena ingin merdeka dia langsung membunuh Sayyidina Hamzah, dudal-adul diambil jantungnya dikasihkan ke Hindun, yang makan Hindun. Seperti kanibal saking buencine. Mulane wong buenci itu sudah kayak nggak manusia, seperti setan, karena kebencian. Kebenaran ketutup dengan kebencian. Nah itu maka kemudian Rasulullah itu diturunkan ayat bahwa nanti Sayyidina Hamzah ini karena mati syahid itu nanti masuk surganya itu adalah termasuk as-sabiqunal awalun, termasuk adalah awal-awal dari orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Jadi as-sabiqunal awalun ini bisa orang yang pertama masuk Islam, juga bisa orang yang pertama masuk ke dalam surga. Sehingga dihibur Nabi itu bahwa nanti itu jiwa atau ruh daripada Sayyidina Hamzah itu akan dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kedua itu nanti ketika di akhirat itu arwah-arwah orang-orang yang baik ini itu juga akan dibangkitkan. Ketika sudah bangkit semuanya itu nanti akan dipanggil oleh malaikat. Malaikat itu memanggil dengan kalimat ini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i, hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu sekalian ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ya, supaya kamu akan diridhoi oleh Allah, fadkhuli fi ibadi, ya, jadi kamu nanti akan dihadang sana oleh Allah untuk menjadi hambanya, wadkhuli jannati, dan kamu masuklah ke dalam surga-surgaku, kata Allah. Jadi ayat ini dibaca oleh malaikat ya untuk memanggil ruh-ruh yang nanti dibangkitkan kembali oleh Allah ketika dia sudah kiamat. Jadi kalau sudah mati nanti tinggal nunggu kiamat, begitu dibangkitkan kemudian disatukan lagi ruhnya dengan jasadnya, maka malaikat membaca ayat ini. Kemudian Allah meminta dia itu supaya masuk ke dalam surga sebagai hambanya Allah. Nah seperti itu, jawabannya ada dua seperti itu. Yang kedua hari Idul Fitri, maafkan selam-selaman apa semuanya dosanya tuntas? Ya, saya memang mengambil dari kalimat ini, hadis ma muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufirulahuma qabla ayatafarraqa. Jadi tidaklah dua muslim yang bertemu kemudian berjabatan tangan kecuali Allah akan menghapuskan keduanya sebelum keduanya berpisah. Nah, salaman nempel itu menandakan bahwa dia itu kan bolonan gitu ya. Orang sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau benci dia tidak mau loh Pak karena salaman itu ya. Ya, karena dia itu cocok, seneng dengan sebelahnya. Wah, kisut dulurku podo-podo sholate. Karena dia cocok, dia mau salaman. Ya, ini terlepas dari pandemi atau tidak loh ya. Pokoknya urusannya salaman pokoknya. Ya, ketika ada orang bersalaman itu menandakan bahwa itu cocok ya. Kalau salaman tapi kok ternyata hatinya tidak sampai, percuma. Jadi tidak termasuk kategori salaman. Jadi salaman yang termasuk dia dosanya diampuni itu salaman yang sampai ke dalam hati. Nah, maka ketika dia tidak salaman secara fisik, entah karena pandemi, entah karena jauh gitu ya, hanya sekedar seperti ini atau kepelan atau pakai kaki atau hanya nyapa saja, tapi kalau di dalam hatinya saling mau maafkan, dimaafi ya, di ngapura ya. Seperti itu, walaupun nggak salaman itu sama, itu sebagai pengganti dari salaman itu adalah kalimat itu, di ngapura ya, dimaafi ya. Senengnya dia bertemu itu bisa menghapuskan dosa-dosanya juga. Seperti itu. Iya. Sekarang kita baca di WA. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Dari Muhammad Sabiq Uin Malang.
Badi tanya, pertama, apakah berdebat dengan mempertahankan kebenaran dan ilmu yang sebenarnya diperbolehkan? Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana menyikapi teman atau rekan yang tidak mau membayar hutang, padahal kita juga lagi butuh, tapi mau nagih juga sungkan. Syukron. Baik. Yang pertama, kita dalam berdebat itu kan memang juga ada aturannya ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Walaupun kita benar, tapi tidak boleh kita merasa paling benar. Jadi boleh jadi Imam Syafi'i mengatakan ini pendapatku yang benar, tapi boleh jadi juga pendapat imam yang lain yang benar. Imam Syafi'i itu mempertahankan kebenaran tapi masih diiringi dengan kalimat itu. Ini menurut pendapat saya yang saya anggap ini adalah benar, tapi boleh jadi pendapat imam yang lain itu yang benar. Nah itu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa ini yang benar, itu sebetulnya belum bisa mutlak, karena yang mutlak hanya Allah dan Rasulnya, kan seperti itu. Nah kita boleh salah, boleh jadi kita itu pendapatnya, fatwa kita boleh salah, karena ketika kita berfatwa kemudian memang itu dilandasi dengan ilmu yang mencukupi, itu akan berikan oleh Allah falahu ajroni, 2 pahala. Itu kalau salah ya, kalau benar itu kan bisa banyak ya, seperti itu. Sehingga ketika kita mempertahankan kebenaran tetap harus billatihi ahsan. Yang kedua, tidak boleh merasa paling benar sendiri, karena boleh jadi sepertinya kita benar tapi mungguhe Gusti Allah, atau sebetulnya hakikatnya itu adalah orang lain yang benar, seperti itu. Yang kedua, bagaimana menyikapi teman yang atau rekan yang tidak mau membayar tadi hutang, padahal kita juga butuh? Iya itu. Jadi kalau hutangnya itu banyak, suruh nyicil saja ya. Hutangnya 20 juta ya, daripada orang balik babar blas, mendingan diajak rembukan. Mas, kowe ben ora berat, kowe nyicil karo aku sebulan itu seberapapun saya terima. 1 juta atau 500 atau berapa wis sak mampumu. Nah, tapi tetap dipantau ya. Cuma nih sebenarnya dia mampu tapi dia nggak mau nyicilnya 100 ora barbar. Kalau memang sedikit ya, ikhlaskan saja, daripada nanti nggak diikhlaskan itu ganjel terus. Dan ganjelnya itu akan jadi penyakit. Jadi gini aja prinsipnya, kalau ada orang itu pinjem itu diniati gini diniati, balik yo syukur, nek ora yo wis ora popo, sehingga ketika dia minjem itu loss gitu ya. Dan dia tidak ngoyak-ngoyak, ketika kembali ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, kalau dulu itu sudah saya niatkan memang kalau enggak balik ya enggak apa-apa, itu berarti kan enak saja nanti. Yang bikin ganjel itu karena masih ada harapan untuk kembali. Maka kalau ngutangi itu jangan banyak-banyak juga, ngutangi wong pribadi ya, kecuali kalau bank ya, bank itu punya ini punya konsekuensi. Misalnya nggak bayar ya rumah disita, mobil disita dan sebagainya. Kita kan tidak mungkin wong konco gitu ya. Akhirnya kita harus mempertimbangkan, oh orang ini pantasnya saya pinjemi hanya 500, karena kalau tak pinjemi 5 juta wong dhewe ya kaya ngono keadaane kok balike kapan. Nah, mendingan kita misalnya kok 500 atau 1 juta tapi diniati seperti itu, balik ya syukur, nek ora ya wis to aku depe-depe ngresiki bondoku. Nah, tapi seperti itu memang kadang-kadang ya berat. Ya kalau memang berat ya kita boleh kok ya, tidak meminjami orang itu juga boleh ya, kita sedekah saja. Aku isone mung nulungi sakmene ning ora usah mbok balekno, kan bisa kan. Semua itu tergantung trik kita, taktik kita, tapi yang jelas tetap masih dapat pahala karena menolong orang lain. Iya, Kang Bumi ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang kita jumpa dengan teman yang lama tak jumpa, kita sering menanyakan anakmu berapa, sekarang tinggal di mana. Kadang-kadang itu melakukan hal yang basa-basi saja. Iya. Bagaimana hukumnya ya? Ya memang hidup ini memang kadang-kadang ada ngegombal, ada basa-basinya ya. Saya sering contohkan, misalnya kok Bu, kowe kok nek pas ngono kok ayumen, itu sebetulnya basa-basi. Padahal awit biyen ya wis ngerti nek kok ono keadaane. Misalnya dibelikan kain, sebenarnya enggak seneng gitu ya. Tapi tanya piye seneng? Oh, lep gudeg jos gandos misalnya seperti itu. Itu tauriah namanya, seperti bohong tapi sebetulnya untuk ngedem-ngedem gitu, seperti itu. Nah kalau dia kemudian misalnya basa-basi gitu ya, basa-basi itu ya itu sebetulnya nggak masalah asal tidak merugikan ya.
piye anakmu piro saiki, terus piye keadaane dan sebagainya. Itu karena kan gua abang-abang lambe, karena suwi ora petuk pisan ya mesti ana sing kudu ditekokno. Tapi sebetulnya basa-basi ini juga pokoknya asal tidak merugikan saja itu masih diperbolehkan. Seperti itu. Jadi kalau niatnya hanya ya gua abang-abang lambe tadi, ya orang Jawa mengatakan gua abang-abang lambe, nek kok ke omahmu saiki ning ndi anake piro, itu di mana-mana ya basa-basi. Ayo di entek-entekke panganane, padahal nek dientekke tenan ya repot. Memang ada basa-basi itu hidup pasti ada basa-basinya. Ya, basa-basi itu memang ajaran akhlak ya. Jadi akhlak. Jadi pertama itu adalah kita bagaimana supaya menyenangkan orang. Menyenangkan orang kan berpahala. Basa-basi mampir itu basa-basi Pak Kanong. Iya. Nah, padahal nek dihampiri tenan rung karuan ning omah deh. Tapi kan yo menyenangkan orang, wah berarti ada perhatian sebagainya. Boleh. Boleh ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan yang kita Sama-sama. bacakan manfaat dulu Amin, semua. amin. Pendengar pemirsa, dimengerti bincang-bincang saya dengan Yai Khairil Amin Sarjana Agama Al-Hafidz tentang larangan mengumbar aib pasangan kita sendiri. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita jika kita lebih hati-hati kepada orang lain. Surat kepada Allah saja. Dan akhirnya saya akan undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.